Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala syahrul Ramadan, syahrun unzila fihi al-Qur'an, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim ajma'in la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah wa syukurillah, saya Hamdallah Kafi kembali hadir untuk bisa menemani Anda untuk sama-sama belajar di program yang insya Allah selalu memberikan manfaat dan maslahat untuk kita semua, yakni Hasanah Islam Metro TV spesial Ramadan. Dan kali ini kita ada di Masjid Nursiah Daud Paloh, sudah ada juga selain pemirsa Metro TV di sini ada juga jamaah yang hadir di Masjid Nursiah Daud Paloh. Assalamualaikum. Masya Allah, masih semangat ya puasanya. Ayo sama-sama kita di bulan puasa ini penuh berkah, pahalanya luar biasa. Sama-sama kita luruskan niat untuk beribadah sambil menimba ilmu. Nah, menimba ilmu di sini Letabola Ilmi pastinya ada guru yang kita mintai ilmunya untuk kita semua ya. Di sini sudah hadir Ustadzana wa Syekhona, guru kita semua. Beliau adalah Ustadz Erik Yusuf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita kali ini akan membahas Ramadan kelar, iman ambiar. Nah ini Ramadan kelar, iman ambiar ini. iya, karena fenomenanya biasanya di awal Ramadan ini masjid-masjid penuh ya, jamaah softnya bahkan sampai nggak hanya di halaman, sampai di halaman parkir mungkin ya. Tapi di hari ke-10 terakhir Ramadan makin maju tuh, bukan makin maju keimanan kita, makin tebal istiqomahan kita, tapi makin maju softnya, makin sedikit jamaahnya Ustadz. Itu fenomena yang banyak kita temui. Nah, bagaimana agar kita nanti seusai Ramadan ini, keistiqomahan kita beribadah, tadarus kita yang tadinya wandi-wanjus itu bisa terus istiqomah di bulan-bulan selanjutnya, Syawal hingga Sya'ban dan bertemu Ramadan lagi. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ba'du. Salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau dilihat ya, keimanan itu kan yazid wa yankus ya, naik turun ya. Di bulan Ramadan ini, di awal tuh semangat terus semua. Emang di pertengahan agak turun. Biasanya di 10 hari terakhir naik lagi tuh. Naik karena i'tikaf kan gitu. Bagian setelah Ramadan masuk Syawal, inilah yang tadi disebut ambiar. Ya, ini berbahaya, kita harus waspada. Kenapa? Gini. Sebetulnya bulan Ramadan ini dengan kekhususan segala sesuatu kemudahan, berkah, rahmat yang Allah limpahkan ya. Ada malam Lailatul Qadar khairum min alfi sahr, coba bayangkan. Ini seharusnya kita masukkan program kita ini untuk pembenahan diri supaya kita itu seperti berbekal, mengambil bekal sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan untuk perjalanan jauh kita dari mulai bulan Syawal sampai terus lagi ke Rajab, Sya'ban, ke Ramadan lagi. Jadi ini harus kita ilustrasikan seperti kita ini lagi isi bensin, gitu loh. Ini, kalau kita bahas sebetulnya arti kata marhaban atau tarhib ya. Kemarin kan kita menyambut Ramadan, betul nggak? Tarhib itu kalau kita lihat ada kata-kata secara lughah itu rahbun misalnya. Rahbun itu hati yang lapang, hati yang luas gitu. Jadi masuk ke dalam bulan Ramadan tuh hati ini harus bersih, harus luas, harus lapang, harus gembira menyambut bahwa bulan Ramadan ini bulan kita. Bulan kita apa? Bulan kita menggugurkan dosa, bulan kita menambah-nambah amalan, bulan kita ini kemudian mengambil bekal sebanyak-banyaknya gitu ya. Untuk kemudian perjalanan lanjut lagi di bulan selanjutnya. Nah itu rahbun. Ada yang namanya rahbah. Rahbah itu diilustrasikannya begini. Kalau seandainya ada satu kendaraan yang berjalan jauh. Dia harus berhenti dulu istirahat sejenak.
Untuk apa? Untuk mengevaluasi muhasabah. Melihat apakah ada sesuatu yang rusak harus diganti atau diperbaiki gitu. Nah ini bulan dimana kita memperbaiki diri kita sendiri nih. Dari 12 bulan dipilih 1 bulan Ramadan khusus untuk kita apa? Tazkiyatun nafs. Membersihkan jiwa. Dan di sini mudah sekali di bulan Ramadan itu insya Allah. Kenapa? Karena semua atmosfer itu semuanya tuh mendukung, semesta itu mendukung. Allah itu perintahkan semua yang namanya makhluk Allah untuk bertasbih di dalam bulan Ramadan ini. Iya, hilal bulan Ramadan muncul, yusabihu lahu ma fi samawati wa ma fil ard. Ya kan? Bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bertasbih semuanya, itu pepohonan di luar ini bertasbih, tanah-tanah bertasbih, gunung bertasbih, sungai air bertasbih, hujan, awan, semua. Dan yang lebih dari itu semua apa coba? Mereka semua makhluk Allah itu berdoa memohon ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang sedang saum. Oh Masya Allah. Karenanya antum lagi jalan tiba-tiba pohon memohon sama Allah. Ya Allah ampuni ampuni orang-orang yang sedang saum itu di bawah saya. Angin berhembus ampuni nih dosa-dosa orang-orang yang sedang berpuasa. Karenanya malaikat-malaikat rahmah ketika kita baca Al-Quran di bulan Ramadan, dia memeluk kita, ketenangan hadir, betul nggak? Ini bulan Ramadan. Jadikanlah ini usaha mengisi sebanyak-banyaknya agar supaya yang namanya keimanan kita tuh ngejos gitu loh. Ya kan? Full tank gitu loh. Siap gitu. Untuk apa? Untuk kemudian dominasi kehidupan kita itu bukan didominasi oleh keinginan jasadiah tetapi oleh ruhiyah. Coba bayangin. Kalau dominasi hidup kita itu kebutuhan jasad terus. Kita tuh mikirnya apa? Makan teh, pengen beli perhiasan, baju baru, belanja-belanja kan gitu kan. Tapi kalau yang mendominasi ruhiyah, apa yang ibu inginkan? Ketenangan, mutmainnah, ya kan, sakinah. Itu yang diinginkan ke sana. Karenanya yang bisa menenangkan itu hanya apa? Ala bizikrillah tatmainul qulub, hanya menghadirkan hati Allah. Menghadirkan Allah dalam hati, kita baru bisa mendapatkan ketenangan. Nah, dengan itu semuanya ini menjadi bekal dan kita bersiap. I'tikaf itu 10 hari terakhir itu di mana kita betul-betul membersihkan yang namanya dosa-dosa, dedek-dedek, kesalahan segala macam itu kita memohon kepada Allah. Doanya apa? Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Kan gitu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afwa fa'fu anna. Kan gitu ya. Salah satu riwayatnya. Nah, kalau kita memahami doa itu coba Bu. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang mempunyai al-afu ya Allah. Engkau yang mempunyai pemaafan. Engkau menyukai orang yang menghidupkan pemaafan. Engkau menyukai orang yang meminta maaf, orang yang memberikan maaf. Betul gak? Karenanya ya Allah ampuni saya, fa'fu anni ya Allah. Ampuni kita, kami semua fa'fu anna ya Allah. Coba bayangkan. Dengan itu semuanya Eid Mubarak. Lahirlah kita menjadi manusia yang baru, yang kembali ke fitrah, yang kemudian dosa-dosanya insya Allah amin dihapuskan semuanya sama Allah. Ya kan? Dengan itu semuanya lanjut ke Syawal. Tapi bukan karena jadi ambyar, lanjut ke Syawal, siap menghadapi berbagai ujian lagi. Gitu loh, ya insya Allah. Sudah di episode sebelumnya bahwa kita akan senantiasa bisa istiqomah untuk beribadah tidak hanya di Ramadan, tapi juga di bulan-bulan selanjutnya adalah salah satunya dengan mencari lingkungan teman, sahabat yang membawa ke kebaikan ya Ustadz ya. Dan itu akan saya tanyakan ke Ustadz nanti usai jeda berikut bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif semacam itu Ustadz, itu PR-nya Ustadz. Baik pemirsa, usai jeda kami lanjutkan Hasanah Islam Metro TV untuk Anda sesaat lagi.
Tayyib, syukran katsiran, masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV, masih bersama saya Honal Kafi dan juga Ustadz Erik Yusuf di sini yang tadi sudah memaparkan bagaimana agar kita istiqomah beribadah tidak hanya di bulan suci Ramadan yang memang kondusif sekali ya Ustadz untuk beribadah kita ya, melakukan amal kebaikan, one day one juice, tadarus, qiyamul lail. Nah, caranya gimana agar qiyamul lail kita, tadarus kita tidak berhenti sampai Lebaran saja, tidak ambiar istiqomah ibadah kita tadi Ustadz. Salah satunya adalah menciptakan lingkungan lah. Menciptakan lingkungan yang semacam itu mencarinya juga susah Ustadz. Tafadhol Ustadz. Itulah ya yang namanya tadi untuk istiqomah sulit. Ya tentu sulit. Karenanya hadiahnya surga, betul nggak? Kalau mudah hadiahnya kipas angin, ya kan? Baik-baik. Begini. Konsepnya kalau dalam Al-Quran disebutkan bahwa kalau ibu hafal surah Al-Asr ya. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu ibu itu kita semuanya selalu menjadi orang yang rugi. Betul enggak? Innal insana lafi khusr. Ila kecuali kata Allah. Alladzina amanu. Orang yang beriman. Jadi bulan Ramadan ini dimana kita kan meningkatkan keimanan. Ya kan? Jos iman naik. Jadi iman ini alladzina amanu. Agar supaya iman ini jangan turun, iman ini harus sesegera mungkin apa? Diamalkan. Jadi keimanan ini bukan untuk sendiri, paham sendiri gitu, aduh enak sendiri, tahajud sendiri, hablum minallah terus. Enggak, harus ada hablum minan nas. Makanya apa? Ila alladzina amanu wa amilus salihah. Ya. Dengan apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang soleh. Gitu. Ingat Rasulullah SAW menyampaikan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang membawa apa? Manfaat. Karenanya keimanan inilah sebagai modal untuk melanjutkannya ke perbuatan atau amal yang soleh. Nah setelah itu kalau kita coba lihat. Ibu menggembirakan orang lain, ibu membantu, pemirsa semua bapak membantu orang lain, menggembirakan orang lain, secara fitrah dia akan menggembirakan diri sendiri. Betul nggak? Kita senang bisa bantu orang, ya kan? Memang fitrahnya manusia seperti itu. Ketika kita melakukan kebaikan, kita itu langsung secara fitrah merasakan kebaikan, betul nggak? Nah karenanya kebaikan yang satu ya akan membawa kepada kebaikan yang lain. Karenanya keimanan ini akan terjaga ketika kita berbuat apa? Kebaikan, betul. Setelah itu, apa kata suratnya? Wa amilus solihati wa tawasau bil haqq. Tawasau, ya artinya apa? Tawasau itu saling, artinya apa? Berjamaah, bekerja sama. Kalau bahasa Indonesianya tuh bergotong royong. Tawasau itu konsepnya harus sama-sama. Sama-sama mengingatkan, sama-sama berbuat kebaikan, sama-sama menegakkan al-haqqo, kebenaran yang sebenar-benarnya. Kalau kita bakti sosial, bikin pengajian, ya kan, beres-beres RT dan lain-lain gitu ya, lingkungan semua. Insya Allah apa? Insya Allah imannya akan terjaga. Apalagi ditambah dengan apa? Tawasau bisober. Ditambah dengan kesabaran. Tentu dalam permasalahan bersosialisasi, lingkungan, tetangga dan lain-lain pasti adalah sedikit friksi, sedikit konflik, sedikit cemberut-cemberutan ya kan? Karenanya tawasau bisober, ayo saling bersabar. Tahan sobaro, tahan amarahnya, tahan kekesalannya. Jangan kemudian dilampiaskan. Ya, kalau dengan seperti itu di dalam surah Al-Balad bahkan ada watawasau bisober, watawasau bil marhamah. Dengan itu semuanya kata Allah bisa apa? Bisa saling berkasih sayang. Wah, udah. Keimanan kalau udah sampai ke situ, itulah keimanan yang insya Allah akan terjaga. Jadi fluktuasinya gini, naik, turun sedikit, naik lagi, turun sedikit, naiknya banyak, turun sedikit terus. Jadi grafiknya terus ke atas. Jangan bulan Ramadan naik sedikit, turunnya banyak.
Tiba-tiba yang ditinggalin, betul, yang ditinggalin bukan saum sunnah, tetapi juga yang ditinggalin, bukan sholat sunnah, tetapi udah sholat wajibnya. Wah, sodakohnya, semuanya kebaikan Ramadan ditinggalin. Wah, itu sih betul-betul seperti judul apa? Ambiar. Baik, syukuran jazilan Ustadz. Saatnya kami beri waktu kepada jemaah untuk bertanya langsung ke Ustadz Erik. Tafadhal, silakan Ibu. Dari mana dan siapa namanya? Assalamualaikum, nama saya Nur Afia. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, bagaimana membangun lingkungan yang mendukung keistiqomahan kita dalam beribadah selama di bulan Ramadan dan usai Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu membangun lingkungan yang mendukung keistiqomahan kita tadi Ustadz. Makanya saya itu gembira sekali ya kalau di Indonesia ini majelis taklim itu di mana-mana. Iya. Majelis taklim RT ini, majelis taklim RT itu. Membedakannya gimana? Seragamnya. Luar biasa ya. Seragamnya beda tuh gitu. Positifnya apa sih? Positifnya ibu punya lingkungan majelis taklim. Bukan punya lingkungan yang lainnya. Yang lainnya juga bagus. Kan bersilaturahim. Punya apa sekarang mah? Komunitas olahraga, komunitas ini bagus. Tapi yang utama adalah komunitas yang disebut majelis taklim. Kenapa? Karena ketika taklim kita itu belajar Quran. Ya, kita belajar mengambil ibrah dari Al-Quran untuk memperbaiki diri. Agar supaya akhlak kita tuh akhlak yang baik gitu loh. Nah, membentuk ini ku anfusikum wa ahlikum naro. Jadi ibu mesti mungkin ibu mesti melihat mana yang di keluarga yang sedekat mungkin untuk kemudian yuk kita terusin yuk tadarusan kita teh gitu loh. Kan keluarga waktu bulan Ramadan mah tadarusan. Nggak apa-apa online juga kan gitu. Tapi teruskan, terusin yuk. Di Syawal juga yuk setelah keliling Id Mubarak, kan Idul Fitrinya keliling kan gitu ya. Terusin yuk, ayo dengan keluarga. Terusin juga yuk dengan tetangga. Kalau tetangga mah otomatis dah ya bulanan. Tetapi biasanya kalau dengan tetangga itu kan pengajian bulanan. Tapi tadarusannya juga tetap dijalankan terus gitu. Nah ini udah bagus. Tinggal apa? Ibu-ibu semua jamaah yang punya majelis taklim, yang sering sekali mengaji, tinggal itu dipahami dan diamalkan. Jadi intinya supaya tadi masuk ke keistiqomahan, diamalkan. Jadi bukan hanya informasi ayat itu, bukan hanya tahu, bukan. Tapi yuk gimana yuk caranya kita amalkan yuk gitu. Sok atulah kita nggak usah gibah lah, kita ngomongin naon atuh ya gitu. Ngomongin bumbu lah gitu ya. Nah, ngomongin bumbu, misalnya bagaimanalah ibu nafsi-nafsi tahu gimana caranya menghindari dari hal-hal yang buruk. Itu salah satunya. Insyaallah ya Bu ya. Baik. Insyaallah semoga bisa menjawab ya Bu ya. Memang manusia itu fitrahnya iman kita naik turun ya justru yang khusus. Tapi gimana caranya agar kita bisa istiqomah, tetap iman kita tebal, boleh turun dikit, tapi naiknya gas langsung ke atas gitu Ustaz ya. Nah salah satunya adalah membangun lingkungan yang kondusif dalam kebaikan. Salah satunya adalah tadi teman-teman dari Majelis Taklim ya, dipertahankan terus. Semoga silaturahim di Majelis Taklim dan jamaah ini terus bisa sampai akhirat nanti ya. Untuk bisa selalu istiqomah dalam kebaikan. Baik pemirsa, Hasanah Islamiyah Tour TV akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Tetap bersama kami. Syukran jazilan Anda masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV bersama saya Hamdal Kafi dan juga Ustadz Erik Yusuf. Syukran Ustadz, tadi sudah diberikan tips untuk kita bisa istiqomah ya dalam menjaga ibadah kita tidak hanya di bulan suci Ramadan saja tapi di bulan-bulan selanjutnya agar tetap on terus ibadahnya. Salah satunya adalah dengan mencari lingkungan yang sama-sama dalam kebaikan. Nah,
Kalau dari Rasulullah SAW sendiri Ustadz, ada nggak doa agar kita ditetapkan dalam istiqomah Ustadz? Tafadhol Ustadz. Tentu ya, kita itu jangankan permohonan doa-doa, tetapi kalau kita lihat di Al-Quran sendiri ya banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan bagaimana kita didorong untuk supaya istiqomah. Ya, karena apa? Karena tentu intinya istiqomah ini kan kalau kita artikan i'tidal dia, tegak lurus. Apanya yang tegak lurus? Yang tegak lurus itu keimanannya kepada Allah. Dia tidak bergeser ke kiri ke kanan, tidak miring ya. Apapun yang dialaminya tidak menggeserkan dia atau tidak kemudian mengurangi keyakinan keimanan dia kepada Allah. Nah, itu istiqomah. Nah, karenanya orang-orang istiqomah ini kalau kita ditegaskan, mereka itu orang-orang yang tidak akan kemudian takut di dalam menghadapi berbagai hal. Mereka bukan orang-orang yang mudah putus harapan, mudah kemudian baperan. Mereka bukan orang-orang yang terlalu khawatir yang akhirnya mereka melakukan kesalahan-kesalahan seperti menipu, mencuri. Karena kan kekhawatiran. Bisikan-bisikan kekhawatiran itu yang membuat kemaksiatan. Betul nggak? Nah karenanya istiqomah kalau kita lihat dalam surat Al-A'qaf ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma taqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah. Itu kan sebetulnya konsep di mana orang-orang yang istiqomah kata Allah fala khaufun 'alaihim. Dia tidak akan takut dan dia tidak akan bersedih. Nah, itulah yang kemudian kita mohonkan kepada Allah agar supaya Allah istiqomahkan ya. Kayak wala tamutuna illa wa antum muslimun. Itu jadi jangan kalian itu mati dalam keadaan yang tidak muslim, harus terus menggigit gitu. Adzon itu menggigit gitu. Apa yang digigit sampai kata Rasulullah SAW, sampai suatu hari jangan engkau lepaskan yang namanya Quran dan sunnah ini. Nah ini yang harus kemudian kita jaga. Kalau kita lihat lagi, jangan sampai iman kita itu iman musiman. Apa iman musiman? Jadi ketika Ramadan ya musimnya beriman naik gitu. Lepas dari bulan Ramadan udah nggak musim lagi. Nah jangan sampai seperti itu. Berbahaya. Ya, kita harus kemudian bagaimana mengistiqomahkannya dengan selain kita memohonkan doa-doa tadi. Amal-amal ini. Allah menyukai amalan yang istiqomah. Walaupun sedikit tetapi terus menerus. Nah inilah yang harus riyadhah atau dilatih Bu. Coba melatih diri dengan misalnya gini. Ada sebuah kebiasaan 40 hari kita ya agar supaya membiasakan diri kita dalam suatu kebiasaan yang baik. Misal orang yang jarang tahajud misalnya. Gimana caranya supaya bisa tahajud terus menerus? Yang pertama kali susah bangun karena harus nyalain alarm, waker dan lain-lain. Tapi kalau misalnya sehari berhasil, 2 hari berhasil, 3 hari berhasil, terus begitu. Jangankan sampai 40 hari, sebelumnya aja kita udah langsung bangun. Jadi badan kita itu sudah kemudian punya jam biologis tersendiri. Langsung bangun karena apa? Karena memang harus tahajud atau bangun di sepertiga malam. Nah, keistiqomahan itu dibangun dengan itu, dengan cara apa? Dengan cara melatih diri, mendisiplinkan diri, begitu. Ya, jangan berhenti di tatanan niat, tetapi teruskan menjadi azam. Fa idza azamta fatawakal 'alallah. Jadi azam ini bukan hanya sekedar niat, tetapi sudah masuk ke dalam perencanaan upaya, ya. Bukan hanya di tatanan wacana atau rencana, tetapi udah upaya nih. Jadi bukan hanya niat, nanti saya mau tahajud. Tapi kemudian tidak dilakukan upayanya. Upaya untuk tahajud apa? Pertama adalah tentu dia harus kemudian tidur lebih awal, kan gitu. Kemudian dia harus kemudian mempersiapkan diri, misalnya jangan terlalu capek misalnya. Atau dia harus bangun dengan alarm, atau dia harus dan lain-lain. Nah itu upaya supaya kita bisa masuk ke dalam keistiqomahan. Insyaallah, semoga terjawab ya tadi ya. Sudah kita niat istiqomah ya, sudah doa-doa, sudah lingkungan circle kita dengan orang-orang yang baik, tapi kita tidak disiplin, tidak membiasakan diri untuk menjalankan kebaikan ya sama aja ya Ustaz ya. Semoga kita berlindung dari hal demikian. Baik,
kita beralih ke jamaah di sini. Siapa yang ingin bertanya kepada Ustadz Erik? Silakan. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Ibu Farida dari Majelis Taklim Khairunisa. Ustadz, selama bulan Ramadan kan setan-setan itu dibelenggu ya Ustadz. Jadi di saat kita menjalankan segala ibadah ya Ustadz, dari puasa, sholat wajib, sholat sunnah, membaca Quran, dan qiyamulai itu kan kita diringankan Ustadz. Tapi pas di saat Ramadan berakhir, kadang sholatnya jadi 5 waktu mungkin dilaksanakan ya Ustadz, tapi kalau untuk qiyamulai mungkin agak berat Ustadz, nggak seperti bulan Ramadan. Karena pas bulan Ramadan kan kita bebarengan sama mau sahur ya Ustadz, jadi sebelum sahur kita nyalain alarm, bangun 2:30 bisa sholat qiyamulai dulu. Nah pertanyaannya ya Ustadz, bagaimana cara kita supaya kita tetap bisa menjaga sholat qiyamulai kita setelah Ramadan ini nanti berakhir Ustadz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini bagaimana agar istiqomah sholat qiyamul lailnya Ustadz. Gak hanya di Ramadan saja, tapi di bulan-bulan selanjutnya. Pertama saya ingin mengomentari yang setan-setan diikat gitu ya. Ini pemahamannya ya. Memang ada dua hal ini. Ada yang memahami memang setan diikat itu memang secara zahir di bulan Ramadan setan diikat gitu. Tapi kok setan diikat masih ada yang namanya orang melakukan kemaksiatan, ya kan, kemudorotan gitu kan. Kok banyak gitu. Ada juga yang memahami bahwa setan diikat itu karena ketika Ramadan, ketika saum, kita tuh mengikat, mengendalikan hawa nafsu. Jadi bisikan setan apapun nggak didengar sama kita kan gitu. Nah sesungguhnya kalau kita ingin sedikit lebih jauh lagi memahami, yang namanya was-was itu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas itu, setan itu provokator. Dia tuh memprovokasi, membisikkan, ya masuk ke dalam pikiran kita, masuk dalam dada kita. Nah kalau kita kurang ilmu, ya itulah yang kemudian kita bisa jadi membenarkan karena dorongan hawa nafsu. Aduh kita pengen kayaknya mah boleh ya, lagi puasa gini gosok gigi pakai air jeruk gitu ya. Nah, karena nggak ada ilmunya, akhirnya oh iya kan pakai odol juga boleh katanya. Nanya ke ustadz ini jangan, sebaiknya nggak usah. Nanya coba cari ustadz yang boleh, kan udah mulai. Jadi dari 10 ustadz 9 ngomong nggak boleh, ada satu aja yang agak-agak bilang bahwa kalau pakai odol ya kurang lebihnya harus hati-hati, langsung tuh boleh. Odol kan berasa, betul nggak? Artinya es jeruk juga boleh, kan ngaco. Dia membenarkan pikirannya. Nah dari situ sebetulnya dedek itu di dalam hawa nafsunya itulah yang kemudian dia ikuti. Karenanya setannya udah nggak perlu ada, dirinya sendiri sudah bisa menjadi setan tuh hawa nafsunya. Tahu artinya setan Ibu? Syaiton itu segala sesuatu yang menjauhkan kita dengan Allah. Kalau kita sudah paham seperti itu, artinya apa? Artinya kita itu saum ini untuk mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu. Bukan hanya menahan lapar dan dahaga Bu, tapi juga kita godul basor, menundukkan pandangan, jangan melihat yang nggak perlu, jangan mendengar yang nggak perlu, jangan berbicara yang nggak perlu. Ya, semuanya harus masuk ke dalam nilai ibadah, ketaatan kepada Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, hati ini, kolbun ini menjadi kolbun salim. Menjadi hati yang selamat. Nah kalau sudah seperti itu hawa nafsu pun itu sudah mulai terkendali. Ketika ini semuanya sudah mulai kembali nih, terkendali semuanya dalam ketaatan kepada Allah. Yang namanya tahajud itu akan lebih mudah. Karena apa? Karena kondisinya dia sudah kemudian kondisi yang lebih sehat secara ruhiyah dan jasadiahnya. Betul nggak? Nah, hanya dengan niat dan azam yang mudah, karena dia termotivasi yang besar untuk bangun, dia akan bisa bangun. Nah jadi kalau kita lihat betapa
ini semua di bulan Ramadan yang begitu mahal yang kita dapatkan ini, inilah yang harus menjadi ibroh pelajaran kita agar supaya lanjut. Ya, agar supaya lanjut mengistiqomahkan ini di luar bulan Ramadan. Sekarang saya mau tanya, sebetulnya bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan sebetulnya secara waktu itu sama aja. Karena apa? Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah mendawamkan atau membiasakan diri bangun sepertiga malam, ya di waktu sahur udah biasa. Betul nggak? Jadi sebetulnya tidak berbeda untuk permasalahan bangun sepertiga malamnya. Nah karenanya tinggal apa? Tinggal motivasinya, tinggal keistiqomahannya itulah yang dijaga. Gitu. Bahwa sekarang saya mau puasa Senin Kemis atau mau puasa Daud agar supaya istiqomah dalam puasanya. Agar supaya yang namanya jejak-jejak Ramadan itu ini sudah bukan lagi tadi yang namanya imam musiman. Bukan, tapi iman ini sudah kemudian masuk sebenar-benarnya di dalam hati kita. Nah itu intinya tuh bagaimana mengubah itu semuanya agar supaya masuk dalam bulan Syawal dan seterusnya. Insyaallah ya. Semoga bisa menjawab ya, Ibu ya. Baik, sekarang jazilan. Ustadz, terkait dengan nanti jika kita sudah tiba di bulan Syawal, di situ ada disunahkan kita puasa Syawal. Apakah itu salah satu upaya kita untuk bisa menjaga istiqomahan kita beribadah di Ramadan, Ustadz? Ya, saya sebetulnya mau menjelaskan ini ya, tapi sekarang saja nggak apa-apa. Begini, puasa yang namanya atau Id Mubarak, Idul Fitri, sesungguhnya ini hari raya yang kita itu hari raya bersyukur atas apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Atas pengendalian hawa nafsu, atas kesabaran, atas ibadah yang kehusuan kita di bulan Ramadan. Kita bersyukur. Makanya minal aidin wal faidin gitu ya. Di dalam Id Mubarak itu kita kembali fitrah secara manusia itu. Karenanya ketika hari raya ini kan gak boleh puasa. Besoknya sudah boleh puasa belum? Sudah kan? Besoknya ini masuk ke puasa Syawal. Agar apa? Agar ingat apa yang telah kamu upayakan di Ramadan jangan lepas, jangan ambiar di bulan Syawal. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha dia memang hari raya perayaan yang dia harus kemudian berbagi, nggak boleh puasa. Betul nggak? Setelah puasa Tarwiyah dan Arafah, ya kemudian nggak boleh puasa kan di hari raya Idul Adha. Dan esoknya juga ada hari Tasyrik, ya kan? Yang tidak boleh berpuasa tuh, hari Nahar. Ini supaya apa? Mereka berbagi, mereka berpesta dengan yang lain-lainnya agar supaya bersyukur, tak syakur binikmat kepada Allah. Yang di sini syukurnya karena berbagi, makan daging kambing dan lain-lain segala macam. Yang ketika di Idul Fitri bersyukurnya karena apa? Karena tadi kita menaklukkan diri sendiri. Karena kita masuk ke dalam kehusyuan. Ya. Nah karenanya berbeda. Untuk menjaganya tadi, setelah kita Idul Fitri, kemudian kita merayakan tadi yang namanya bersyukur kepada Allah terhadap kehusyuan yang kita telah dapatkan. Besoknya kita langsung bisa puasa lagi untuk supaya menjaga keistiqomahan. Nah itu salah satunya. Gitu. Jadi betul ya Ustadz ya, untuk menjaga istiqomahan kita dalam beribadah di bulan suci Ramadan, tetap on terus, nanti Syawal jangan lupa untuk puasa sunnah Syawal. Baik, semoga bermanfaat dan pemirsa di segmen ketiga kita akan lanjutkan lagi di segmen selanjutnya terkait dengan bagaimana agar keistiqomahan kita beribadah tidak hanya di Ramadan saja tapi ambiar di bulan-bulan selanjutnya. Kita akan bahas selanjutnya, tetap bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Sekian kasiran, terima kasih masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Bersama saya Ahmad Kafi dan juga ada Ustadz Erik Yusuf di sini. Ustadz, ada beberapa dan saya juga pernah mengalaminya dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan.
kita merasa tidak maksimal dalam beribadah. Nah, bagaimana agar kita tidak putus asa bahwa kemarin di Ramadan kemarin kita ternyata tidak bisa maksimal menjalankan ibadah-ibadah yang telah dianjurkan. Silakan Ustaz. Ya, itu sering kali ya kita rasakan ya. Sedih dan gembira itu kita rasakan ketika Id Mubarak. Gembira karena masuk ke dalam hari raya, ya. Sedih karena meninggalkan bulan Ramadan. Apalagi sedihnya itu karena kita seringkali merasa tidak optimal. Ya, seperti misalnya contohnya Nabi Ayub gitu ya. Ketika beliau itu sudah sembuh, dikembalikan lagi hartanya oleh Allah dan lain-lain ya. Kemudian beliau itu mengambil belalang emas yang banyak kan. Kata Allah tuh, kenapa kamu sudah dikembalikan kekayaannya dan lain-lain masih tetap mengambil belalang yang begitu banyak katanya. Terus jawabannya apa? Jawabannya, siapa yang pernah bisa berpuas diri dengan rahmat yang telah kau berikan. Jadi di bulan Ramadan padahal kita insya Allah ya amin. Kita sudah misalnya mendapatkan malam Lailatul Qadar misalnya. Khairul min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, bayangkan. Sholat kita akan dianggap 83 tahun lebih ya. Semua sodakoh kita dianggap 1000 bulan itu kan 83 tahun lebih Bu. Umur saja belum sampai, amalan sudah sampai kan gitu. Tetapi kita merasa terus saja belum optimal. Karena ada sedikit kelalaian lah pasti ya. Karena manusia ya. Manusia itu kan al-insanu makhlul khata wa nisyan kan gitu. Jadi ya penuh dengan kesalahan, khilaf, lupa gitu. Nah walaupun kita sudah optimal, hati-hati di bulan Ramadan ini, tetap saja merasa bahwa wah belum optimal gitu. Karena tadi ada kelalaian. Yang kedua, tidak pernah kita itu bisa berpuas diri dari rahmat yang Allah berikan. Gak bisa. Nah itu yang perasaan kita itu terbawa terus itu seperti itu. Nah tetapi ini juga sebuah teguran agar supaya kita itu mengoptimalkan Ramadan itu dengan sungguh-sungguh. Fa'idha farokta fangsoba. Kenapa? Karena banyak juga yang dari kita itu lalai, lengah. Ramadan itu dianggap sebagai musim aja. Ya ini bulan apa? Bulan Ramadan. Ya musimnya es buah, musimnya. Iya begitu kan. Musimnya bukber gitu ya. Ada buka bersama. Ini ibu-ibu ini buka bersama udah lebih jadwalnya dari Ustadz. Ustadz udah padat semua nih, reuni SD, reuni SMP. Nah ini harus hati-hati, jangan sampai melalaikan kita yang seharusnya di bulan Ramadan ini kita ambil semua hidangan yang Allah berikan kepada kita, jamuan Allah itu berupa apa? Berupa ibadah-ibadah yang insya Allah pahala-pahala berlimpah gitu loh. Itu, lebih dari itu semua apa? Bulan Ramadan itu bulan di mana kita meningkatkan kecintaan kita kepada Allah itu. Ah, itu yang paling sulit itu. Iya, kayak tadi, ya Allah, oh jadi lupa ya. Doa istiqomah misalnya, ya Allah, ya muqallibul qulub, thabit qulubana ala dinik ya Allah, kan gitu. Ya Allah, Engkaulah yang membulak-balikan hati ini ya Allah. Tetapkan hati ini dalam agamamu ya Allah. Thabit qulubana ala imanik ya Allah. Tetapkan misalnya keimanan kami ini jangan sampai turun gitu. Nah ini bulan Ramadan. Dimana kalau hati ini berusaha terus yang menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah. Taqarrub ilallah, insya Allah. Ini akan lebih nantinya mudah lagi gitu. Baik Ustaz. Ibu-ibu juga ada yang merasa tidak optimal dalam beribadah di bulan suci Ramadan ya. Jangan putus asa ya. Masih semoga kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan di selanjutnya. Baik, Ustadz terkait dengan jika boleh saya nanya, apa sebenarnya harapan terbesar dari Ustadz Erik kepada kaum muslimin muslimat di Indonesia selepas bulan suci Ramadan ini? Begini, insya Allah ya, kita itu kan tentu harapan semua itu, bagaimana sebetulnya kita ini menjadi orang yang lebih baik. Rasulullah SAW itu diutus itu inama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Bagaimana Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak.
Karenanya kalau kita mau mensukseskan tugas Rasul diutus di muka bumi ini, kitalah yang harus kemudian berupaya keras menyempurnakan atau memperbaiki akhlak kita. Betul nggak? Kalau kita mau disebut sebagai umat Rasulullah SAW, perbaiki akhlak kita. Akhlak itu mencakup luas sekali. Mencakup adab, mencakup kebiasaan, perilaku, keseharian, semua ini. Karenanya cobalah. Jangan sampai kita mengotori ya bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan itu dengan sosmed-sosmed yang kemudian penuh dengan caci maki, penuh dengan namimah, adu domba, atau kemudian menghina orang dan lain-lain. Cobalah kita orang yang beradab, kita orang yang berakhlak baik, kita orang-orang yang mencontoh Rasulullah SAW. Ayo perbaiki. Salah satu bukti ya bahwa dia mendapatkan yang namanya tarbiyah di bulan Ramadan atau pelajaran di bulan Ramadan, atau apa sih contohnya orang yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Jawaban para ulama apa? Bahwa setelah bulan Ramadan dia menjadi orang yang berakhlak baik. Dia menjadi orang yang soleh. Amal-amalannya amalan soleh. Hidupnya penuh dengan tuntunan Al-Quran. Nah itu salah satunya. Jadilah kita orang-orang yang seperti itu. Dan insya Allah kita akan menjadi orang yang kembali ke fitrah. Masya Allah. Syukran jazilan Ustadz pengingatnya agar kita senantiasa bisa selalu dalam kebaikan. Amin. Dan nanti di Syawal tiba, semoga nilai-nilai ibadah yang selalu kita gas di bulan Ramadan tidak ambiar di bulan-bulan selanjutnya ya. Semoga kita selalu dalam istiqomah, dalam kebaikan. Allahumma wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.